kita melihat ini. Karena saat ini Indonesia dirongrong, sementara Indonesia ini nggak melihat justru yang menjadi korban zaman selalu umat Islam. Mereka nggak pernah angkat dan nggak pernah peduli. Anda bilang hanya dugaan, jangan lemparkan dugaan itu di sini. Ya itu boleh saja berdasarkan. Anda melansir fabrikasi dengan fabrikasi. Apa yang mereka takutin di sana? Kita melihat kalau nggak mampu, serahkan saja kepada kami laskar-laskar banyak. Kita akan bisa. Laskar apa maksudnya? Gitu ya, macam-macam lah ini ada. Saya kira Anda salah ruangan, salah studio saya kira, atau jangan-jangan salah stasiun TV. Saya enggak. kira begini. Menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari sikap PBB. Orang kita melihat Islam PBB itu punya sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamofobia ini harus daripada teroris ini nggak benar. Ini nyata Islamofobia judulnya. Mohon maaf jangan dipotong dulu. Kenapa coba? Ya sekarang yang pergunakan untuk kepentingan politik, untuk mempergunakan menyerang lawan-lawan politiknya untuk ditoriskan. Salah Anda. Dua, soal memberangus lawan politik. Lawan politik siapa? Ya makanya buka Tolong data baru terangkan. jalan kan, makanya kita buka data aja satu persatu. Data secara empirik. Iya. Indonesia yang nolak Singapura, Mas Bro. Tapi harus ada memberikan klarifikasi karena Ustaz Rahmat tadi menyampaikan catatan-catatan itu apa? Wah, catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan dan pesanan bukan Ustaz Rahmat saja, termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Yang boleh dilihat rekor daripada FPI, mereka membela Islam dengan cara-cara ekstrim, yang cara-cara yang radikal yang luar biasa dengan menghalalkan segala cara. 2010 contoh. FPI membuka pendaftaran jihad ke Palestina. Begitu pembukaan jihad ke Palestina, ada yang merekrut untuk dilatih. Ada datanya dan saya juga pernah mendengar itu sendiri. Itu direkrut, dilatih, kemudian dilatih. Mohon maaf, jangan dipotong dulu. Jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap saya ngomong. Saya sudah diberi waktu untuk ngomong. Ini saya ngomong. Anda bicara saya nggak potong. Anda terlalu panjang. Anda juga tadi panjang. Bapak-bapak, ini saya bicara. Terlalu banyak kesalahan yang Anda buat. Kita beretika dialognya. Bang Novel ditahan dulu. Anda harus memberikan klarifikasi yang tuntas yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Masalah. Tapi kalau negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa urusannya Somad ngomong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Gak urusannya. Cukup. Siap jaga Pancasila, siap jaga ulama kita, siap jaga negara kita, siap kita bersatu, siap kita berjuang. Takbir. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Boleh ditanding saudara, perang wawasan kebangsaan. Kita NKRI harga mati. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Atau tidak? Jika kita mendengar statement-statement Novel, omongan itu sepertinya dilontarkan oleh orang yang volume otaknya belum maksimal. 212 segala komponen harus berjuang jihad konstitusional, baik sebagai capres maupun cawapres. Mimpi kali ye. Pasti insya Allah kalau 100 hari saya nanti mempunyai program cawapres, pasti saya bela keadilan. Ibarat pepatah, umur, rezeki, jodoh, dan bentuk gigi, semuanya ada di tangan Tuhan. Melihat gejolak daripada ormas-ormas dan melihat gejolak partai dulu. Kita menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Sini kok pintar sekali ngomong. Kalau NKRI bersyariah ditegakkan, insya Allah mudah-mudahan keadilan tegakkan Pancasila bisa berjalan dengan baik karena Pancasila sejalan dengan NKRI bersyariah. Syariah sudah dari dulu kok ditambah syariah. Kalau di NKRI tidak syariah, mana mungkin kita mengusir Belanda? Kalau kasih diambil kasih syariah lagi. NKRI itu sudah kita mentaati syariah. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin rupanya sangat yakin bisa maju menjadi cawapres alias calon wakil presiden pada 2024 mendatang. Menurutnya, masa 212 sangatlah banyak sehingga besar kemungkinan ia akan didukung oleh banyak orang pula. Ia lantas membuat kalkulasi dengan menyebutkan peserta aksi 212 tahun 2018
yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 13 juta orang yang baru perwakilan daerah. Sehingga kalau mereka dipukul rata, yang hadir 212 mewakili 5 orang, maka suara pemilih saya adalah 65 juta. Dan bisa jadi setiap orang yang datang mewakili rata-rata 10 orang, maka pemilih saya 130 juta orang, ujar Novel Bamukmin sangat yakin. Ia kemudian mengatakan bahwa orang-orang 212 tidak mungkin memilih orang lain selain dirinya, meskipun itu tokoh-tokoh ternama sekalipun. Semuanya pilih saya, dan nggak mungkin masa 212 pilih Giring, LBP, Ahok, Airlangga, Grace Natali, Victor Laiskodat, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo hingga Ridwan Kamil, atau siapapun capres dan cawapres yang pernah masuk namanya di lembaga survei dalam kelompok rezim ini, enggak akan dipilih oleh masa spirit 212, ujar Novel pada Rabu 29 Desember 2021. Selain itu, Novel juga menyatakan telah memiliki pengalaman panjang sehingga layak maju menjadi calon wakil presiden. Novel menyebut pengalamannya diantaranya pernah menjadi praktisi hukum, penceramah, pegiat media sosial, wakil sekretaris jenderal PA 212, dan calon anggota legislatif meskipun akhirnya gagal. Sebagai mantan calon anggota legislatif, mubalik, praktisi hukum, dan pegiat media sosial, dan bermodal dukungan peserta aksi 212, Novel Bamukmin meyakini pada waktunya nanti akan mendapat dukungan dari partai politik. Kata Novel, sekarang memang belum ada satupun partai yang menyatakan mendukung. Tapi menurutnya itu wajar karena pemilu masih cukup lama, yaitu tahun 2024 mendatang. Nanti kan bisa jadi akan dipinang. Karena sampai saat ini Anies Baswedan pun yang dalam survei selalu tinggi belum ada yang pinang satu partai pun. Novel Bamukmin lalu merujuk pula pada perjalanan Ma'ruf Amin yang bukan politikus, tetapi dalam hari-hari terakhir justru mendapat dukungan untuk maju sebagai wakil presiden pada pemilu 2019 lalu. Bisa saja saya nanti seperti itu, didukung, dipasangkan dengan capres, bisa saja. Novel percaya dalam dunia politik segala kemungkinan dapat terjadi, sehingga tidak menutup kemungkinan pada detik-detik terakhir siapapun bisa maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Itu kan kalau kita mau menuntut keadilan, karena kan kita melihat keadaan ini ke equality before the law, ya kan, bahwa kesemuanya punya persamaan di mata hukum, jangan ada yang diskriminasi. Tapi rezim ini harus ada pembelaan terhadap warga negara. Saya belum ada lihat upaya-upaya pembelaan. Artinya negara untuk Ustadz Abdul Somad itu sudah melakukan hal maksimal. Gitu. Gimana usaha maksimal itu? Lah ini Kedubes Indonesia di Singapura mengeluarkan nota diplomatik untuk seorang warga. Ada perhatian. Ini kan masalah. Sudah, itu perhatian maksimal dalam diplomasi internasional ya seperti itu. Sorry. Ini bukan karena nilai-nilai agama. Ini bukan Islamofobia. Jelas nilai-nilai agama itu. Jangan nyamain Ustadz Abdul Somad itu sama dengan Islam. Semangat dari PBB aja menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari sikap PBB. Orang kita melihat Islam PBB itu punya sikap. Sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamofobia ini harus daripada teroris ini nggak benar. Ketika Rizik nggak bisa meneruskan visanya di Saudi, itu nggak boleh lagi perpanjang, itu deportasi. Anda protes nggak sama Saudi? Kita waktu itu sudah sampaikan, ternyata Saudi melempar lagi, jelas. Catatan-catatan itu apa? Wah, catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan. Dan masalah pesanan bukan Ustadz Somad saja, termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Harus memberikan klarifikasi yang tuntas, yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Bermasalah. Tapi kalau negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa urusannya Somad ngomong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Gak urusannya. Pembelaan terhadap warga negara. Saya belum ada lihat upaya-upaya pembelaan. Artinya negara untuk Ustadz Abdul Somad itu sudah melakukan hal maksimal. Gitu. Gimana usaha maksimal itu? Lah ini Kedubes Indonesia di Singapura mengeluarkan nota diplomatik untuk seorang warga. Ada perhatian. Ini kan masalah. Sudah, itu perhatian maksimal dalam diplomasi internasional ya seperti itu.
Itu